Cita-cita saya tinggi, tapi orang tua saya nggak izinin. Kenapa kamu ingin kuliah? Alasannya? Iya. Alasan saya ingin kuliah simpel aja, Kak. Menurut saya, kalau cuman ilmu SMK itu tidak cukup. Ilmu SMK itu tidak cukup? Iya, sampai SMK itu tidak cukup, karena sukses itu kan butuh proses. Memang di SMK sudah dicetak siap bekerja, tapi bagi saya kuliah itu penting. Penting? Iya. Karena tidak cukup? Iya, tidak cukup. Ilmu itu tidak cukup kalau SMK. Masih kurang. Tapi kan ilmu memang sampai kapanpun tidak pernah cukup. Iya, tapi kalau cuma sampai SMK saja itu rasanya masih kurang, Kak, buat saya. Cita-cita saya tinggi, tapi orang tua saya nggak izinin. Bukan nggak izinin sih sebenarnya, izinin. Terus? Tapi fisik saya nggak bisa. Fisik itu maksudnya gimana? Saya kan selalu sakit, punya penyakit emah gitu kan. Kalau cita-cita saya kan poluan. Saya daftar, saya sudah tes mata, tes warna, tapi tes fisik saya nggak bisa. Oh, nggak lulus di situ ya? Iya. Nggak lolos di situ. Iya. Tapi saya nggak nyerah. Saya ada lagi tes pramugari. Saya ikut lagi, Kak. Tapi ya fisik saya tetap nggak bisa. Gara-gara mah tadi juga? Iya, gara-gara mah sama infeksi lambung. Akhirnya nggak lulus? Akhirnya nggak lulus. Saya bercita-cita untuk kuliah. Saya daftar di UTM, ikut jalur SNMPTN. Itu kan saingannya seluruh Indonesia. Tapi guru saya tuh bilang kalau SMK memang sulit untuk dapat SNMPTN. Kenapa katanya kok sulit? Ya karena memang sudah di SMK sudah siap dicetak bekerja, Kak. Iya. Sehingga waktu itu tidak lulus di UTM. Tidak lulus. Di waktu itu di UTM daftar apa? Manajemen. Manajemen apa? Ya manajemen, Kak. Manajemen pendidikan Islam? Enggak, itu kan kalau manajemen pendidikan Islam itu kan yang ada Islamnya, Kak, kampusnya. Kan kalau UTM enggak. Bebas. Tuh. Saya agak nyerah, saya daftar di UNEJ, Universitas Jember, ambil manajemen juga. Tapi pas hari hanya tesan, saya malah kebablas. Dikira tanggal 25, ternyata tanggal 24. Sehingga kemudian tidak lulus lagi. Karena tidak ikut tes. Iya. Terus saya daftar di Malang, di Brawijaya ikut tesan biologi. Di SMA 2 Sumenep. Tapi sama orang tua gak diizinin untuk kuliah di Malang, terlalu jauh katanya. Kan kalau di Jember ada saudara. Kalau di Malang gak diizinin. Kalau di UTM pun itu orang tua masih dipertimbangkan. Oke. Jadi menurut kamu sepertinya kan punya keinginan besar untuk kuliah ya? Iya. Tadi disebutkan bahwa keinginan yang cukup besar itu karena menurut kamu SMA atau SMK itu tidak cukup gitu kan? Tidak cukup yang dimaksud itu dari sisi apa sih? Dari sisi ijazah atau dari sisi pengalaman atau dari sisi apa? Dari sisi pengalaman, Kak. Lebih banyak pengalaman, lebih banyak kita mengenal dunia luar. Memang kamu tahu kan waktu itu kamu belum masuk kuliah gitu kan? Belum tahu kan seberapa pengalaman kita nanti ketika kuliah kan belum? Ya belum, tapi kita lihat aja pengalaman di SMK itu gimana. Kita harus, memang kalau kita mampu kuliah kenapa tidak? Tuh. Saya kan dari desa gitu ya. Kan sekolah di desa banyak. Tapi saya punya cita-cita bagaimana saya sekolah beda dari yang lain. Tuh, Kak. Beda dari yang lain. Iya, kan meski orang rumah tuh bilang, ngapain sekolah jauh-jauh? Di sini juga ada sekolah kan gitu. Nah, itu yang terbangun di desa ya, kultur yang terbangun di desa sehingga menyebabkan munculnya statement-statement seperti itu. Oke, tapi kamu tidak terpengaruh oleh itu? Tidak. Saya punya cita-cita sendiri. Saya makan ke orang tua, kenapa tetangga yang ngomong kayak gitu? Kenapa kamu tidak terpengaruh dari itu? Ya karena ngapain terpengaruh, Kak? Wong aku sekolah itu mencari ilmu. Kan ada pepatah mengatakan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina.
Kalau saya sekolah di desa-desa itu saja, MTS di situ, itu aja orangnya yang saya kenal. Coba saya keluar, kan banyak teman, ada teman luar, teman kenalan baru, pengalaman baru. Yang mendorong atau yang membuat kamu punya pikiran seperti itu apa sih? Artinya tidak banyak loh ya. Ini kita bicara beberapa cerita, misalnya tidak banyak orang yang mampu keluar dari itu, persoalan loh ya. Iya. Ya. Jadi masyarakat sekitar yang mengatakan ngapain kuliah jauh-jauh itu kan persoalan. Banyak mereka yang tidak bisa keluar dari persoalan itu, dan anak-anak muda di situ ya hanya tinggal di situ saja begitu kan. Tapi kamu mampu keluar dari itu, artinya apa yang menyebabkan kamu bisa berpikir ke situ gitu loh? Karena saya ingin sukses, Kak. Maksudnya gini, orang tua saya kan nggak punya. Bagaimana saya harus lebih dari orang tua saya, makanya saya akan tetap kejar. Gak mau menghiraukan omongan orang di belakang saya. Karena sukses itu kan butuh proses, masa mau di desa terus? Kan gitu, Kak. Cita-cita saya cuma ingin membanggakan orang tua dengan bagaimana saya harus mencapainya. Sukses itu apa sih? Ya, sukses itu. Sukses itu. Ini harus diperjelas dulu. Sukses itu apa gitu kan? Sukses itu kalau menurut saya ya, saya bisa bekerja, menghasilkan uang sendiri tanpa harus minta ke orang tua. Mengejar apa yang saya impikan. Misalnya kan saya ambil bimbingan konseling di sini. Bagaimana caranya saya bisa jadi guru atau konselor atau psikologi. Itu, Kak. Oke. Itu yang kamu inginkan ya, yang kamu impikan. Impian tercapai, hidup mandiri, bisa membiayai hidup orang tua juga, itu sudah sukses ya. Iya. Jadi tidak terbebani orang tua lagi gitu, Kak. Itu kategori sukses ya. Iya. Menurut kamu gitu kan. Itu yang kamu kejar hari ini gitu. Karena terdorong dari itu sehingga keluar dari persoalan-persoalan yang dikatakan masyarakat itu. Iya. Dan akhirnya menempuh perguruan tinggi. Karena kita harus membuktikan bahwa orang desa itu juga bisa sukses, Kak. Bukan hanya orang kota, kan kebanyakan orang bilang orang desa itu kadang porburuna gitu, Kak. Iya. Pasti itu bilangnya kalau sudah bersuami itu pasti jadi ibu rumah tangga itu toh. Di desa ya? Iya, di desa. Dan memang desa itu memang dari sisi geografis memang letaknya di pelosok, jauh dari pusat informasi, sehingga perkembangan pengetahuan tidak sampai di situ. Iya. Jadi wajar lah ya, orang desa punya perspektif seperti itu gitu kan. Tetapi kamu mulai keluar dari itu gitu kan. Tetapi tadi disebut misalnya kamu orang yang keluarganya tidak mampu gitu kan. Terus kamu biayanya dari mana? Kan saya kuliah ambil jalur yang sekiranya tidak membebankan orang tua. Misalnya kan kalau jalur UMPTKIN itu kan masih bayar. Gimana saya mau daftar tapi nggak usah bayar. Oh, kamu ikut SPAN ya? Iya, saya ikut nggak usah bayar. Iya. Terus sekarang biaya per bulannya per semesternya berapa? 1.200.000 per setengah tahun itu ya? Iya. Itu tidak membebani ya? Ya itu membebani, Kak, tapi saya masih mau cari bagaimana caranya tidak membebani orang tua. Saya daftar ekip kemarin tapi tidak lulus karena nggak tahu karena mungkin pas tahap survei itu saya foto rumah, kan rumah saya sudah ada keramik gitu, Kak. Kalau dari depan memang sudah bagus. Ya mungkin karena itu saya nggak diterima. Terus biaya yang dikeluarkan orang tua dari mana? Dari bapak bekerja. Apa kerjanya bapak itu? Kuli bangunan. Tapi itu kalau ada orang manggil, kalau nggak ada ya nggak kerja. Kamu sebulan dikirim berapa uang bulanannya? Kalau kan kamu ngekos kan? Iya, paling cuman 500.000 satu bulan. Iya. Itu uang kosan. Ya gimana kita caranya belajar hemat, Kak. Kalau di kos tuh kan belajar hemat. Nah, itu biaya kos atau juga biaya hidup? Biaya hidup. Sama kos itu? Iya. Kos berapa? 125. 125 berarti sisanya 375. Iya. 375 itu cukup nggak sebulan? Ya dicukup-cukupin aja. Dicukup-cukupin, berarti nggak cukup sebenarnya? Sebenarnya cukup, tapi kan kalau ada sumbangan gitu, kalau ada ekstra apa kan kadang ada HTM-nya, Kak.
Ya. Ya dibayar itu. Sehingga menjadi tidak cukup gitu. Ya. Makan berapa kali? Nggak nentu kalau makan Kak. Soalnya kadang 1 hari makan, kadang 2 kali. 2 kali, kadang 1 kali. Iya. Oke. Cukup ya? Cukup. Perempuan ini kan masak banyak sendiri. Oh iya, kebutuhan perempuan kan banyak ya dibandingkan teman-teman mahasiswa yang laki-laki Iya. gitu kan. 500 itu rutin per bulan. Nggak rutin juga. Kan kadang pulang Kak. Nah, situasi pandemi pulang ya. Iya. Kalau dulu kamu masuk pada masa di mana pandemi ya. Iya. Jadi masuk sini sudah daring. Iya, sudah daring. Saya ngekos itu karena ikut organisasi gitu. Ada perkumpulan kelas gitu. Ada kegiatan apa di kampus, ya makanya saya ngekos. Yang mau bolak-balik itu gak enak. Kayak base soalnya. Oke. Jadi 500.000 itu sudah harus dimaksimalkan dalam 1 bulan. Tapi nggak terbebani gitu, merasa tentu kan pembiayaan ini juga beban ya. Iya. Artinya misalnya suatu ketika kamu ada kegiatan besar harus mengeluarkan uang di samping uang makan, uang kos. Ini kan kurang nih misalnya. Minta ke orang tua. Kalau masih ada yang nggak minta, kalau nggak ada ya minta. Kalau orang tua tuh bilangnya pasti ya udah nggak apa-apa, ada kok, meski gak ada pasti bilangnya ada kan Kak, biar anaknya nggak kecewa, nggak sedih. Tuh. Oke. Itu memotivasi kamu nggak untuk semangat belajar? Iya. Oke. Sekarang sudah semester berapa? Semester 2 masih Kak. Semester 2. Oke. Berarti sudah melewati masa ujian semester 1 ya. Iya. Kapan ujian semester 2 itu? Gak tahu kan, masih belum masuk Kak. Belum masuk sampai sekarang. Nah, kamu kan berpikir ingin kuliah itu karena ingin beda dengan orang-orang di kampung kamu, di desa kamu. Ketika nyampe kuliah, menurut kamu kuliah itu benar-benar mengantarkan kamu nggak ke tangga kesuksesan itu? Insya Allah ya Kak. Apa yang bikin kamu optimis itu? Karena gimana ya Kak, kan kalau sudah kita belajar ke perguruan tinggi tuh banyak pengalaman dari orang lain yang didapat, kita mengenal orang baru, terus ya yakin aja kalau insya Allah bisa sukses. Yeah. Kamu Karena kan semua itu dari pengalaman Kak. pengalaman ya? Iya. Kamu jurusan bimbingan konseling. Kamu dari sekarang sudah mendesain nggak pasca lulus itu mau ngapain? Belum desain sama sekali, tapi punya pemikiran bagaimana ya nggak jadi psikolog, jadi guru. Yang penting optimis aja dulu ya. Iya, optimis aja dulu, insya Allah bisa gitu. Tapi kalau di desa itu biasanya sarjana itu sudah dihormati biasanya. Iya, sarjana dihormati. Gak sarjana pun di desa dihormati Kak kalau sudah jadi guru. Lulusan SMA aja ada yang jadi guru. Sekarang? Ada. Di rumahmu? Desa ada. Nggak lulus SMA ada juga. Cuman lulusan SD gitu ada yang jadi guru. Tapi kan bukan guru sekolah negeri kan? Ya bukan lah Kak, swasta. Tapi sekolah swasta ya? Oke. Kalau negeri ya nggak mungkin diterima Kak. Kalau cuma lulusan SD. Perubahan apa yang akan kamu bawa nanti ke desamu? Ya saya akan pertama ya saya akan merubah diri sendiri dulu. Merubah keluarga. Baru kalau saya mampu merubah apa yang seharusnya saya ubah di sekolah yang pernah saya sekolahi. Oke. Kalau itu tadi berkaitan dengan cita-cita ya, ingin sukses, konsep sukses menurut kamu begini. Gitu. Kalau menurut kamu sendiri sih apa yang menggelisahkan dari masa pendidikan anak SMA menuju perkuliahan, begitu kan? Artinya kamu pernah nggak menemukan satu persoalan yang itu menggelisahkan kamu, gitu kan? Jadi mungkin teman-teman kamu, gitu kan? Apa yang kemungkinan salah dilakukan oleh anak lulusan SMK ketika hendak kuliah gitu? Kesalahannya dia terkadang Kak, dia nggak daftar kuliah, tapi kalau sudah ditutup pendaftarannya dia malah mau daftar. Karena dia aku kasta gak daftar kuliah, ternyata lebih baik kuliah daripada kerja, soalnya kita masih muda, masih butuh ilmu, butuh pendidikan. Jadi menurut kamu masih muda itu harus banyak cari pengalaman? Iya, pengalaman, cari ilmu, gak harus kerja kan Kak. Kamu dulu jurusan apa di SMK? Bisnis daring dan pemasaran.
andai kerja setelah SMK bisa? Bisa kerja di Alfamart atau Indomart atau sudah toko besar. Pernah daftar? Sudah. Diterima? Ya diterima, tapi saya lebih memilih kuliah. Lebih memilih kuliah gitu kan. Padahal kalau bekerja ya bisa gitu. Itu sudah mandiri loh ya? Iya. Tapi kenapa nggak milih itu? Masih kurang ilmu yang saya inginkan, masih kurang Kak. Saya masih ingin belajar bahwa pendidikan itu penting. Apa itu pendidikan? Ya pendidikan itu belajar, membaca gitu menurut saya. Bagaimana kita itu bisa belajar kan? Kalau bekerja itu pasti sudah tutup buku. Sudah berhenti membaca, pasti sudah. Oke, jadi berarti yang kamu inginkan, kalau saya simpulkan, berarti pertama kamu ingin meningkatkan ilmu kamu sendiri gitu. Di sisi lain juga ingin ada kemandirian. Iya. Artinya kamu tidak buru-buru atau menginginkan hanya uang saja, tidak begitu ya? Tidak. Tapi juga pengetahuan. Gitu. Lebih penting mana pengetahuan dengan uang? Kalau dibanding-bandingkan? Ya memang lebih penting uang. Tapi pengetahuan juga penting. Bagaimana kita menurunkan ilmu kita kepada anak-anak yang di bawah kita. Oke. Pentingnya pengetahuan di mana? Pentingnya misalnya ya kita tahu, kita bisa. Kita kan saya sudah bilang, bagaimana kalau misalnya jadi guru, ya saya jadi guru. Itu kan bisa ilmu saya diturunkan kepada siswa-siswa. Kalau uang ya cuman buat kita sendiri, buat orang tua, buat mandiri. Selain jadi guru, bisa nggak menyalurkan ilmu? Bisa. Misalnya ada anak tetangga butuh, nggak tahu itu apa. Ini apa Mbak? Saya mau nanya, nggak paham tentang ini. Kan kita bisa. Tuh bisa mempelajari anak itu, mengajari anak itu. Oke. Ini konsep sukses ya, konsep belajar, konsep pengetahuan, konsep sukses mandiri dari versi mahasiswa yang masih semester 2 gitu ya. Jadi bahwa kemungkinan teman-teman yang masih semester 2 atau semester 1 memiliki persepsi yang sama begitu kan. Tentu setiap orang memiliki konsep sukses yang berbeda begitu kan. Tentu dari fase masing-masing orang gitu kan. Mungkin tidak sama juga versi sukses kamu nanti di semester 5 apa gitu kan. Memang pikiran itu kan berubah-ubah Kak. Tapi kalau menurut saya kunci sukses itu ya kita harus belajar. Oke. Kalau dulu kamu pernah nggak berpikir sukses itu apa waktu sekolah? Ya cuman satu, ingin mensukseskan orang tua, itu saja sukses menurut saya. Ya bekerja saja, mandiri. Orang tua ya? Iya, terutama ya orang tua Kak. Oke. Punya pacar di kampus itu sukses nggak? Nggak tahu ya. Nggak sukses. Nggak masuk kategori sukses. Nggak masuk.